Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. First of all, I stand and pray to Allah subhanahu wa ta'ala who have given us his mercy and his blessing. Secondly, salawat and salam be with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who guided us from the darkness to the darkness. Welcome back to my channel teman-teman semua. Jadi perkenalan dulu ya buat teman-teman yang belum kenal saya atau baru di YouTube ini. Saya Fadilah Hairunisa. Nah, di situ saat kuliah itu saya tuh pernah membahas mengenai bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, tentunya dengan perspektif Islam ya. Apapun kalau kita hubungkan dengan agama atau kita hubungkan dengan Allah, tentu kita akan dimudahkan di situ, ya kan? Nah, di situ tuh saya membahas mengenai bagaimana kita bisa bersyukur. Karena dengan syukur itu sebenarnya kita mencintai diri kita sendiri. Kita bersyukur itu maksudnya kita menerima ketika kita diberi kekurangan, ketika diberi kelebihan kita bersyukur, atau bahkan kita bersabar saat diberikan ujian, saat kita menjalani syariat, atau bahkan ketika kita menjauhkan diri dari segala kemaksiatan. Nah, di video kali ini ada pembahasan yang berhubungan lah intinya. Nah, yaitu temanya kegagalan. Saat dengar ini tentu teman-teman bukan mendengar ya, merasakan lah. Saat di posisi itu tentu teman-teman sedih, teman-teman kecewa, atau bahkan teman-teman ada yang putus asa sampai tidak bisa melakukan sesuatu hal lainnya, terpuruk lah intinya. Tapi diharapkan janganlah sampai kita terpuruk. Kita boleh sedih, tapi sewajarnya, dan kita bangkit lagi. Ya teman-teman, semangat. Jadi, pengertian dari kegagalan ini menurut pengetahuan saya, yaitu ketika kita punya goals, kita punya tujuan, tapi ternyata kok kita fail di situ. Kita gagal, tidak menyampai dari rencana apa yang kita harapkan begitu. Jadi dari pengertian itu, apakah makna dari kegagalan itu absolut? Ya menurut saya sih itu tergantung dari teman-teman sekalian ya. Itu tergantung mindset kita, tergantung representasi kita, tergantung pemikiran kita. Begitu. Kalau ditanya, sebenarnya saya tuh merasa gagal ketika apa sih? Saya tuh merasa gagal kalau saya tuh tahu kapasitas saya sebenarnya, saya tahu opportunity yang bisa saya dapat, tapi kok inside saya malah aduh kok susah ya, aduh kok nggak bisa ya. Nah, kebanyakan aduh ini yang pada akhirnya saya malah membuang kesempatan-kesempatan yang harusnya saya dapatkan. Itu tuh tidak dari faktor eksternalnya, malah faktor internal dari diri saya sendiri. Nah, di situ saya merasa gagal. Kemudian apapun lagi kita harus hubungkan dengan ajaran agama Islam agar kita lebih menjadi pribadi yang baik dan lebih religius. Nah, di situ tuh ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan. Jadi ayat ini tuh bunyinya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Begitu ayatnya. Nah, di situ siapa yang taat kepada Allah, siapa yang patuh kepada Allah, Allah berikan kemudahan segala urusan. Siapa yang taat kepada Allah, Allah memberikan rezeki yang datangnya tidak terduga-duga. Siapa yang taat kepada Allah, di situ Allah memberikan pertolongan kepada kita. Dengan begitu kita menjadi orang yang lebih kuat, kita menjadi orang yang pribadi yang lebih baik. Nah, untuk teman di situ bahwa tuh Allah sebenarnya merencanakan kehidupan kita teman-teman. Kita tinggal menjaganya. Ketika kita on the track, kita tetap di garis yang Allah ridhoi, percaya deh, Allah tuh sudah merencanakan atau memberikan hal yang terbaik buat kita. Kan kita selalu berdoa ya Allah semoga Engkau memberikan hal yang terbaik bagi kita. Nah, di situ tuh Allah mendengarkan kita. Misal kita tuh pengennya masuk jurusan ini nih,
tapi kok ternyata itu nggak terbaik pada diri kita gagal di situ. Mungkin Allah beritahu, oh itu tuh semua hal-hal yang kita anggap musibah sebenarnya ada hikmah-hikmah atau kebaikan yang ada di dalamnya. Tinggal kita tuh melihat dari angle mana, angle musibahkah, angle rahmatkah, atau bahkan angle nikmat. Nah, kita sebagai seseorang muslim dalam menjalani kehidupan tentu diberi kegagalan itu hal yang wajar. Kita diberi musibah itu tandanya Allah sayang sama kita, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ketika kita bersandar kepada Allah, percaya deh, kita tidak akan pernah kecewa terhadap sesuatu, karena ketika kita bersandar kepada Allah, kita tuh sudah berpegang teguh pada tiang yang paling kokoh. Ketika kita tidak melibatkan Allah dalam kehidupan kita, tentu pada siapa lagi? Pada orang lain. Orang lain tentu akan pergi, akan diambil oleh Allah nantinya. Kita bakal kehilangan dan bakal kecewa nantinya. Nah, di situ kita harus lebih yakin kepada Allah. Kita percaya pada Allah, kita berpegang teguh pada Allah. Di situ kita minimal lah, kita diminimalisir rasa kekecewaan kita kepada sesuatu hal yang ketika kita itu gagal menjalaninya. Nah, mungkin itu sebagian hal yang ingin saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kekhilafan, mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.